Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Sobat Nista. Halo Sobat Mista. Iya, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin teman-teman Sobat Nista sudah kenal gitu. Beliau inilah yang mengurus segala bentuk administratif dalam dalam kelas di Nista gitu. Tapi di luar kesibukannya juga dalam kegiatan-kegiatan keseharian dan mengurus sobat-sobat Nista. Kamu nanya? Yang bersangkutan ini ternyata adalah seorang programmer. Kenalin, ini adalah saudara kita Agastiani Wangsa. Oke, bagaimana bro? Selamat siang. Selamat siang. Aku mau klarifikasi, bukan programmer ya. Desainer. Oh iya, aku bilang tadi programmer. Iya. Oh salah, sorry. Desainer. Aku desainer ya kebetulan. Aduh. Ya nggak masalah. It's okay. Oke, balik tadi. Gimana kesehariannya? Keseharianku fine aja sebenarnya. Maksudnya ya sesuai kegiatanku setiap hari aja, kayak ngampus, terus juga organisasi, kerja, ngampus lagi, kerja lagi. Jadi gitu-gitu ya terus. Terus makan ayam gitu. Bukan ayam juga sih sebenarnya. Oh, nggak punya ayam ya? Nggak punya ayam. Nggak punya ayam. Nggak punya ayam. Aku ya itu dah terus berulang-ulang kan kegiatan kayak gitu terus sampai akhirnya di titik ini masih tetap berulang dan syukurnya masih sehat walafiat, tidak ada cacat, tidak ada sakit, tidak ada penyakit kronis juga, masih aman sampai sekarang. Iya, Eh. ngerok. Yang bikin seneng ya? Iya. Ya, apa ya? Itu udah suatu hal yang wajar sebagai seorang seniman atau bagaimana ini, guys? Gimana ya? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak hal ngerok itu tuh apa ya? Mungkin karena aku udah lumayan lama kenal dan aku mendapatkan esensi dari itu yang gimana ya bisa bilang ya, yang enak aja gitu, kayak lagi nyantai, pikiran tenang, chill, terus ide-ide dapet nih gitu. Soalnya aku termasuk orang yang random untuk mendapatkan ide. Ya. Kayak aku perlu memacu adrenalin yang cukup tinggi untuk bisa melakukan sebuah ide gitu. Lompat tebing gitu enggak? Bisa. Mungkin aku bisa bikin ide yang mengalahkan patung Mona Lisa kalau aku lompat tebing. Nggak tahu juga. Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Memacu adrenalin kan? Memacu adrenalin. Konteksnya kan memacu adrenalin. Ya. Tuh. Jadi kayak yang banyak sih hal yang aku lakuin untuk memacu adrenalin, kayak maling, ngerampok. Dulu apa sekarang? Sekarang masih? Enggak. Oh, dulu. Sekarang udah bersih gitu. Oh, udah bersih. Udah Iya. pemutihan ya. Pemutihan. Udah awal tahun lah. Udah akhir-akhir tahun tuh udah pemutihan lah. Udah saatnya bertaubat. Berarti Polsek Mona Maning kenal ya? Besti lah. Oh, Besti. Bisa bilang besti lah. Polsek Pulau lain enggak? Enggak kenal. Oh, enggak sampai Iya, bukan penjahat luar. Iya, bukan penjahat luar. Aku kan penjahat lokal aja. Apa dulu ini apa boleh dicerita apa jangan? Gini, aku punya temen. Waktu itu dia orang ya, dia baru datang ke Bali kan. Iya. Kenapa kamu begitu? Suka itu ngomongnya. Bermak kakek. Maka ditarik-tarik suaranya. Iya, ditarik suaranya. Dia kira dia keren gitu. Iya, dia pikir dia keren gitu. Cuman ya udah. Terus balik lagi aku punya teman. Dia tuh terus dia tuh datang ke Bali kuliah. And then suatu saat dia bilang kan, aku pengen tahu nih dunia malam Bali tuh kayak gimana sih. Ya udah. Tunggu, tapi hubungannya apa ini? Tunggu dulu. Oh, Ada nih. Aku pengen tahu nih dunia malam di Bali. Kayak gimana ya? Kayak gimana gitu. Ya udah, aku sebagai teman yang baik, aku ajak dong menunjukkan kalau dunia malam tuh kayak gimana gitu. Aku dateng ajak, justru ya udah dia nyoba ya udah, aku maling gitu. maling belum. Oh, belum, masih belajar jalan. Masih belajar jalan. Terus kayak ya udah kan, aku temenin dia sampai akhirnya wah asik nih. Ada nih di suatu hari nih. Aku sama dia parkir motor. Nah, di sebelahku tuh ada motor, kuncinya masih kecantol. Nah, pikiran kan udah pasti gini ya. Wah, duit di mana lagi kan? Helm bisa diambil, Ini adalah kesempatan gitu. Cuman waktu itu kebetulan udah saatnya aku tobat ya mungkin. Aku mendapatkan pencerahan dan pada waktu itu aku tidak pengen maling motornya. Cuman ngambil helmnya. Kerugiannya sedikit dong.
Meskipun anda tahu itu salah. Iya, aku tahu itu salah, cuman Tapi butuh uang, mau gimana? Iya, cuman kan aku masih tetap punya hati kan. Iya. Nggak mau dia mengalami kerugian yang lebih besar, cuman ya sudah gitu. Mau gimana? Aku ngambil jalan tengah, cuma ambil helmnya aja. Dan Daripada dia hilang motor, Iya, mending kan? dia hilang helm. Hilang helm, kan? Bener, nah, inilah percakapan. Terus karena aku juga apa ya, waktu itu sedang bisa dibilang butuh uang. dan aku merasa wah, kalau ini kuncinya aku tinggalin aja nanti ada orang yang ngambil gitu. Iya. Ya udah, aku buka joknya, kuncinya aku taruh dalam jok. Aku Joknya? tutup joknya, nggak hilang. Jadi Aman gitu. Iya. Jadi aku Motornya nggak ada yang maling. motornya nggak ada yang maling gitu. Terus kuncinya aman, nggak hilang, motornya juga nggak hilang. Ini kejadian bener. Kejadian benar sih sebenarnya. Tapi sekarang udah nggak. udah enggak. Waktu itu ya masih nakal-nakalnya lah. Kenakalan remaja yang cukup merugikan. Nah guys, menurutmu Iya. kenakalan remaja itu kayak gimana? Kenakalan remaja menurut aku Tunggu, gini pak. Soalnya di daerahku ini mm, kenakalan remaja itu tikam orang. tikam orang. Tikam. Jadi kayak misalnya kita lagi duduk kan, kita lagi duduk, abis itu apa? Tiba-tiba teman kita di sebelah bilang, oh, kalau berani, kalau emang nakal, coba tikam. Tikam mati tempat. Tikam Kenakalan remaja. sampai ditikam. Iya, mau lihat videonya ini. Waduh, jangan dulu. jangan. Kayaknya aku nggak kuat sih. Kalau di sini kenakalan remaja apa ya? Ini kok kenakalan remaja di sini bisa dibilang kayak yang mungkin di bawah umur udah mulai ngerokok, udah mulai minum-minum. Kayak gitu kenakalan. Iya, kayak kenakalan remaja kayak gitu. Terus yang paling mungkin apa ya? Itu mungkin kenakalan remaja yang tahap standar. Ada gini, ada 3 tahapan. Tahap paling rendah. Oh, ada tahap standar, ya? Ada yang paling tinggi. Nah, kalau tinggi ini udah tipis nih sama kriminal. Udah Gini ya? iya, udah Gate-nya udah gini. gate-nya tuh cuman sehelai kertas gitu. Selai kertas. Kayak udah hampir setara sama kriminalitas gitu. Jadi kalau misalnya aku jelasin dulu dari kenakalan remaja yang masih ibaratnya masih pemula lah, baru-baru nakal gitu. Ini rokok nih, dipegang, dihirup, bikin video. Ini dia udah merasa keren dong bisa ngerokok dong. Tongkrongan Mau cari apa? Dikira cewek lihat kalau dia dia kira keren kali di mata cewek gitu. Kan Teman-teman. iya. Cuma kan di bawah umur nggak baik dong gitu. Apalagi sampai mempengaruhi teman-temannya. Nah, lanjut ke tingkat medium. Kalau di medium itu Udah biasa ngerokok. udah biasa ngerokok, Udah biasa. minum udah biasa. Udah biasa. Lanjut ke gini, apa namanya, ormas gitu, ke Oh. apa ya, kayak punya komplotan geng-geng gitu. Jadi Masuk- di Bali tuh setiap SMA beda-beda gengnya gitu. Maksudnya Ormasnya beda ya? beda. Ormas erok gitu. Iya, maksudnya beda lah, punya grup-grup sendiri gitu. Kayak ada beberapa grup lah yang cukup terkenal di kalangan remaja yang memang kerjaannya tuh kalau nggak berantem, tawuran, pukul-pukulan, cuman nggak sampai yang Tikam. nggak sampai yang tikam. Oh. Berarti itu udah di atas kriminal itu. Udah ada kriminal. Beda level kenakalannya. Nah ini Apa? tingkat paling atas nih. Nah ini yang aku bilang udah hampir selaras sama kriminal. Kriminal. Ya itu orang-orang yang mungkin bisa dibilang nakalnya tuh bisa sampai yang bandar. Udah capek lah mau yang kayak mukul-mukul udah capek. Iya, udah ya. capek. Mereka mainnya ke arah yang Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Cuan. Cuman uangnya bukan uang yang baik gitu. Uang yang haram. Uang yang bisa dibilang uang yang Uang cepet lah. iya, uang cepet, uang panas, uang panas. Di sini kita sebutnya uang panas. Uang panas. Karena habis dapat duit kan bingung ya. Kita jual lagi, dapet, kayak langsung kita ya udah gitu. Sampai judi kayak gitu-gitu udahlah. Di tahap yang paling atas yang udah selaras dengan kriminalitas itu sampai di tahap bandar. Dan kalau sudah sampai kriminal dan juga udah di tahap yang sangat jauh itu udah sampai pengguna pecandu, dan juga bisa bilang kalau udah sampai di pecandu tuh kayaknya udah sampai kriminal sih, berani sampai tikam orang, maling orang, begal orang, itu udah sampai tahap itu sih. Sepengalamanku ya. Cuman kalau sorry tuh sih kalau misalnya nggak kayak gitu ya mohon maaf, cuma sepengalamanku kayak gitu. Yang aku tahu gitu dari pergaulanku. Itu sih kalau menurutku tentang kenakalan remaja. Soalnya gini guys, kan aku juga dulu nakal, tapi nggak sampai yang kayak nakal. Kalau berani coba tikam, enggak. Kan masih ingat Tuhan gitu, ingat keluarga. Ya, masih jalan lurus. Nah, biasanya
nakal itu sebetulnya terjadi karena ekonomi juga maksudnya. Tapi maksudnya kan ada banyak faktor nih. Pergaulan, ya, pola asuh. Tapi menurutku kalau menurut aku pribadi faktor terbesar ekonomi. Karena kayak kita kita lihat teman kita, dia dibeliin motor sama bapaknya. Kan kita nggak punya uang beli motor, daripada kita beli kita apa? Iya. Nah gini, Nah, kalau aku pernah dikasih tahu sama ada temanku tempat kerja, semakin kamu kaya, kamu akan semakin dekat dengan kebaikan. oh iya. Jadi kalau kamu Agree, mau jadi orang setuju baik, aku, setuju. kalau kamu udah mau menjadi orang baik, ya kamu harus kaya gitu. Nah, soalnya kenapa? Ketika orang yang sorry to say bukan orang kaya atau orang yang kurang mampu, Miskin lah. iya miskin lah, kita katakan miskin, itu tuh pasti jauh dari kata baik. Soalnya apa? Ketika mereka sudah melihat dunia, mereka tuh udah bermusuhan dengan dunia. Ketika mereka nggak terima dengan kegiatan orang lain yang mungkin tidak seberat mereka, namun menghasilkan lebih banyak dari mereka. Itu contoh yang paling sering kita temukan kan. Ya. Dan mereka punya pola pikir yang, kok bisa ya orang kayak gitu ya? Apa sih yang mereka lakuin? Kenapa aku harus kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus gini? Mereka sudah Membanding-bandingkan. membanding-bandingkan. Mereka sudah melihat dunia itu buruk gitu. Maka dari itu, ketika kalian sudah punya, ketika kalian orang yang berada lah, misalnya memiliki cukup banyak rezeki, Ya. kalian pasti bakal berpikir kayak, aku bisa nih menggunakan uang ini untuk berbagi ke panti asuhan, Sedekah kan. sedekah gitu, membantu orang-orang yang di bawah gitu. Maka dari itu, ketika kamu kaya, kebaikan akan datang sendirinya. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah dong. Oh, bukan Masya Allah. Masya Allah tuh astaga. Oh, gitu. Insya Allah tuh kayak ya. Tabarakallah apa? Nggak tahu aku. Bukan. Bapak kameramen apa? Tabarakallah. Apa? Apa Bapak kameramen? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tabarakallah. Ngomong aja. Nggak apa-apa. Semoga dapat kebaikan lah. Oh, tabarakallah. Amin. Oke, lanjut. Nah, Itu tapi kita kan pakai seragam kampus. Pastinya dong di setiap institusi kita kan kayak secara tidak langsung kita diharuskan ngomong baik, ngomong yang baik-baik lah gitu. Soalnya gini, waktu aku SMA, kepala sekolahku bilang gini, ketika kita keluar dari rumah, kita akan membawa 3 bendera. Satu nama baik, ini bukan ini ya, nggak tahu tiba-tiba yang ini keluar nama baik. Kedua nama keluarga, ketiga nama institusi kita bekerja atau bersekolah. Jadi katanya sebisa mungkin kita jadilah orang baik gitu. Tapi topik kita ini kan membahas kayak out of content lah. Maksudnya kalau apa petinggi-petinggi mungkin yang institusi ini melihat kita ngomong kayak gini, mungkin mereka nggak mungkin mereka pikir terlalu barbar lah. Tapi menurutku ya ini kan kita cerita pengalaman juga, biar juga teman-teman kan jadi tahu bahwa ternyata ya kenakalan itu ya tidak akan membantu kita di kemudian hari, karena yang bersangkutan ini juga ternyata hidup dari mana ini. Boleh cerita dulu. Akhirnya kan stop dari kenakalan, akhirnya mencari penghasilan yang bersih gitu. Oke. Akhirnya bisa hidup dari mana? Kalau aku hidup, balik lagi di awal tadi aku bilang aku desainer. Iya. Sebenarnya aku tuh bukan sebelum sih, dari ketika aku bergaul dengan teman-temanku yang kurang baik konteksnya. Nakal lah. Iya, nakal. Aku tuh sebenarnya punya hobi gambar, hobi mewarnai, hobi ngedesain gitu. Dan ketika aku melakukan hal itu tuh aku merasa kayak yang ini benar-benar me time-ku gitu. Kayak benar-benar Imajinasi, menuangkan semua imajinasi, semua emosiku, kayak aku lagi merasa gimana gitu, aku sambil gambar coret-coret aja gitu. Maksudnya kayak gambarnya nggak jelas, cuman apa ya, emosiku keluar di dalam gambar tersebut gitu. And then kalau ngedesain juga kayak gitu, kayak aku ngumpulin mood yang memang benar-benar untuk ngeekspresiin hal yang aku punya gitu. And then sampai akhirnya aku di SMP, titik pertama SMP, aku tuh ketemu sama kakak kelas yang memang punya keahlian juga di desain. Oh, skillnya udah di situ gitu. Iya, dan dulu kan SMP itu kan ada ekstra ya. Nah, di ekstra ini aku
nyoba nih masuk kan di desainnya. Nah soalnya di ekstra komputer yang aku ikutin ini ada 3. Jadi dia tuh ada yang desain, ada yang nyoba bikin program, ada juga yang kotak-katik Word. Nah aku nggak ngerti itu 2 tuh, kayak nggak jelas gitu. Aku nggak paham banget, apalagi Gimana cara dapat duitnya gitu iya, kan. kayak ini apa gitu kan. Kita kan butuh uang, Pak. Iya, waktu itu kan mikir kan, Oh, itu masih susah waktu itu kan. Iya. Kayak Sekarang masih susah, Bang. Ya, nggak usah dibahas ya. Oh iya. Udah. Sejahtera. Cukup. Lanjut. Nah ya, abis itu aku coba desain, abis itu belajar. Lumayan tuh, kayak insight ilmu yang aku dapat tuh kayak yang, oh wow ternyata gini loh, oh ternyata ada hal yang kayak gini loh. Oh kalau misalnya ini dikombin dengan ini kayak gini loh jadinya. Jadi nggak susah ya? Hah? Nggak susah ya? Nggak susah ternyata, asalkan memang kita ngerti dulu, kita paham apa ya, ibaratnya kayak kita tuh paham caranya dulu, konsepnya dulu, kita paham dasarnya dulu. Apapun, aku yakin apapun hal itu yang memang pengen kamu dalami, ketika kamu udah tahu dasarnya apa, gimana cara apa ya kamu menanggapi itu dari sudut pandangmu, aku yakin kok pasti bisa untuk melakukan hal tersebut. And then lanjut dari SMP, aku lanjut ke tahap yang lebih tinggi di SMK. Dan di SMK itu aku masuk di jurusan multimedia. Multimedia tuh aku dapet tentang videografi, tentang fotografi, tentang desain, terus juga tentang waktu itu KWU ya. Apa itu KWU? Kewirausahaan. Tetap dapat mata kuliah untuk jual-jualan lah. Bisa jual martabak ya? Stok sih. Pistok. Tapi kalau terdesak bisa kan. Sambil apa ya? Sambil megang kamera gini aku masak martabak juga bisa gitu. Nah, wah, gitu. Ya, diputer-puter bisa. Itu deh. Habis itu aku mendalami di desainnya. Di desainnya kayak belajar, habis itu dikasih mulai tuh belajar tema desain tuh kayak gimana, style desain kayak gimana, looksnya gimana, tekstur kayak gitu, banyak hal tentang desain yang bisa aku pelajari. And then di sana aku dapat insight yang memang cukup memberi aku pengalaman yang cukup baik. Aku rasa itu pengalaman yang oke dan sangat membantu di kuliah saat ini gitu. And then lanjut aku masuk di kuliah di Politeknik Negeri Bali. Dan jurusan apa? Jurusan administrasi niaga dan prodinya bisnis digital. Dan sebenarnya ini jujur, aku tuh gambling masuk prodi ini karena dia prodi pertama. Maksudnya bukan prodi pertama, prodi angkatan pertama gitu. Aku termasuk angkatan pertama yang apa ya? Bisa dibilang unit uji percobaan. Iya, uji percobaan gitu, kayak kita nggak tahu tiba-tiba kayak yang bisa belajar coding gitu, kayak aku desain masuk oke lah gitu. Aku pemasaran terus coding tuh aku kan yang MSDM apalagi ya, aku apalagi dapat akuntansi kan, hitung karyawan itu. Iya makanya kayak aduh ini apa sih, aku bener gak sih sebenarnya masuk kampus ini. Aku sempat merasa berpikir kayak apa aku bener ya masuk kampus ya. Ternyata emang setelah aku mendalaminya, oh ternyata memang kesini alurnya gitu, kayak aku bisa jadi content creator, terus juga bisa bisa menjadi pegawai kantoran juga, terus juga bisa jadi entrepreneur juga gitu. Dan ternyata banyak hal yang bisa aku dapat setelah berkuliah di sini. Karena mungkin waktu itu aku masih berpikiran sempit ya. Aku lihat bisnis digital waktu daftar itu cuman bisnis digital, aku bakal jadi orang yang iklanin produk, habis itu aku bakal jadi orang yang memasarkan produkku, dan aku bakal jadi orang yang ya udah cuman kerjanya cuma desain aja, foto-foto produk aja gitu. Dan ternyata bukan itu aja yang aku dapat ternyata insight-nya banyak banget dan itu positif banget semuanya. Dan apalagi ini kita belum sampai lulus ya. Iya, dan ini pun aku baru semester 3 dan mata kuliahnya tuh seru-seru banget gitu. Kayak ada content creator, habis itu juga ada kearsipan digital, habis itu ada pemrograman, habis itu ada banyak akuntansi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, banyak banget. Dosennya top lagi ya. Dosennya aku bisa bilang top karena apa? Masih muda. Jadi cara bergaul dengan interaksi yang aku dapat sama dosen itu kayak merasa, wow, nih dosen asik nih, bisa dia bercanda kayak gini kan. Soalnya ya kita tahu semua lah, kayak dosen yang memang sudah umur atau dosen yang memang lebih tua, ya nggak mungkin dong kita lempar jokes yang anak muda banget. Iya gitu. Soalnya
mungkin kesannya tidak sopan gitu, dan juga kurang menghormati, dan itu tidak rekomendasi banget buat Buat teman-teman teman-teman yang mungkin nanti mau bergabung iya di kuliah dimanapun itu, dimanapun jurusan apapun jurusan itu, apapun itu. tetap kita harus menghargai. Iya. Mau itu pengajar dengan cara membawa yang asik atau tidak, kita harus menghargai. Iya. Karena itulah yang namanya dinamika berkuliah, dinamika bersekolah, menimba ilmu itu kita harus menikmati itulah. Nah, Sama ini guys, Oke. yang tadi kamu bilang apa? Bisnis digital kamu kira cuma bakal belajar ini. Aku juga sama Pak, tapi aku mikir kayak lebih mikir simpel. Oh, bisnis digital mungkin kita bakal cuma belajar apa nanti jualan di Shopee gitu. Jadi sambil kuliah jualan di Shopee, toko online kan, menang 12 gitu. Mencari diskon, maksudnya biar yang penting langsung cuan. Ternyata enggak Pak, ternyata yang ilmu yang tadi banyak banget. Dan memang aku dalam sering ikut acara-acara seminar di luar kampus dan ketemu orang-orang yang memang biasanya udah posisi manajer, direktur, mereka punya ilmu manajemen perusahaan. Nah, ketika aku ngomong dengan mereka gitu, itu maksudnya kalau aku yang aku rasa aku bisa seimbang ngomong dengan mereka ya. Karena kita udah dibekali ilmu dulu gitu dari sini gitu, dari Politeknik Negeri Bali gitu, dari jurusan AN, dari prodi BD ini, bisnis digital ini. Jadi itu yang apa yang kamu bilang tadi ya aku setuju aja gitu. Tapi kalau kita ya aku kan posisi juga kayak ingin cari tahu, maksudnya tambah belajar dari mereka juga yang udah pakar. Jadi bagaimanapun juga kita meskipun udah jago ya pura-pura aja kayak tetap nggak tahu, meskipun cara kita ngomong seimbang tapi buat dia lebih dominan lah, biar dia kan sharing semua gitu. Soalnya gini Pak, kalau kita cuma misalnya ketemu orang bahas bisnis terus ternyata kita nggak ngerti, orangnya itu kan pasti bakal ngeh, oh si ini nggak ngerti, ngapain aku sharing nggak, percuma. Tapi kalau kita dari cara kita ngomong udah ngerti dikit atau lumayan, pasti kan dia bakal sharing semua, itu dapat insight bisa kita sebar untuk kebaikan bagi banyak orang. Iya, Betul benar, sih. benar. Yang dijelaskan itu benar, cuman Ada cuma ya? ada cuma. Ada cuma ya? Ada cuma. Apa itu? Gini, kalau misalnya kita udah tahu dan juga kita udah tahu dan kita pura-pura nggak tahu tuh sebenarnya agak kurang sopan, menurutku ya. Iya. Soalnya kayak ibaratnya ya udah kita ngedengerin orang yang ngomong sia-sia dong jadinya gitu. Benar juga ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu dan dia ngasih sharing insight, mending kita tukar pendapat aja gitu. Enaknya kayak ini gimana ya kalau misalnya kita punya gini nih, misalnya kita punya usaha nih, usahaku nih udah lumayan kayak gini loh, berjalan kayak gini-gini. Oh aku juga punya nih usaha B. Oh kalau aku kayak gini strategiku, mungkin bisa di sana berbincang gitu sih. Kalau menurutku pribadi, tapi nggak ada yang salah, namanya pendapat dan sudut pandang orang kan beda-beda. Jadi nyantai aja gitu. Tetap hargai setiap pendapat Iya. ya. Karena ada freedom of speech dari Franklin Delano Roosevelt mungkin pada tahun 19 berapa itu. Oh itu aku belajar dari ini. Dulu waktu SMP SMA senang belajar itu. PKN kan keluarga negaraan. Dulu pengen jadi tentara lah. Bela negara gitu kayak 86. Tapi memang belum jalannya. Jadi ilmu itu kan waktu itu belajar masih usia di ingatannya masih kuat. Iya betul. Itu. Wah, itu kelas 9 SMP apa kelas 7 SMP itu. Franklin Delano. Coba cari freedom of speech mungkin ya. Ada itu kebebasan memilih Tapi kenapa kita bahas sejarah ya? Iya. Ya gimana ya, namanya sejarah kan sejarah itu adalah salah satu bukti bahwa pernah ada gitu. Maksudnya ada suatu identitas yang memang pernah ada pada masa lampau. Oke, gitu. berarti kan kamu bilang sejarah itu bukti yang pernah ada. Berarti yang Sunda Empire kayak Mesir ada di Padang-Padang, Gunung Padang itu gimana gitu? Gini, aku nggak tahu ya kalau Sunda Empire tuh, yang baik lagi udah almarhum ya Bapak King, semoga Kapten, tenang tenang di di sana. sana dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Tapi balik lagi, jujur aku kalau ngeliat Sunda Empire tuh merasa kayak
ini apa aku yang bodoh, apa memang ini sejarah yang aku merasa Percaya. sangat percaya loh, kayak Percaya. kalau misalnya Sunda Empire itu masuk di MLM ya, mungkin aku bakal terjerumus di sana dan aku ikut MLM gitu. Kayak cara dia menyampaikan tuh benar-benar yakin gitu. Kayak kamu tahu Mesir itu apa namanya, piramida itu ada di Padang gitu. Kayak iya gitu. Terus ada bukti-buktinya tuh, kayak emang iya gitu. kayak aku sempat percaya gitu, kayak oh emang bener ya. Konferensi di Bandung PBB. Iya, makanya PBB di Bandung gitu. Kayaknya emang bener gitu. Aku merasa kayak apa emang kayak gitu ya. Dan aku sempat dengan bodohnya nyari juga gitu, kayak mencari validasi dari apa yang dibilang Sunda Empire itu, dan bodohnya aku nggak dapet gitu. Aku merasa Tapi percaya konspirasi nggak? untuk konspirasi aku nggak terlalu apa ya, suka di hal-hal tersebut, cuman suka konspirasi. Suka ya. Konspirasi yang sejauh ini paling diingat apa? Yang mas sampai sekarang kayak sering dibahas gitu. Apa ya, menurutku Lesti Bilar. Oh, Lesti Bilar ya. Iya. Emang itu konspirasi. Memangnya itu benar? Bukannya itu benar gitu. Nggak tahu ya, kalau menurutku Lesti Bilar ini konspirasi sih. Kayak apa ya, untuk apa gitu, dia cuman Kayak pura-pura ya. pura-pura aja sih. Yang penting ya mungkin ya, Iya. kan mereka cari uang dengan Kayak mereka kan balik lagi entertainment kan, mereka apa jatuhnya, mereka udah mungkin kalau dulu Lesti oke lah, penyanyi dangdut juara 1 dangdut Oh, dia punya dangdut. penyanyi dangdut ya. And then apa namanya, Bilar, aku nggak tahu Bilar statusnya, aku nggak tahu backgroundnya gimana, cuman Tapi akhirnya mereka bertemu lah. iya, kayak mereka bertemu dan mungkin karena namanya kebutuhan entertainment ya, ya untuk menaikkan popularitas ya melakukan hal tersebut. Dan banyak sebenarnya orang yang melakukan hal tersebut untuk bukan menaikkan value, cuman menaikkan apa, nama aja gitu. Biar Cuman dapat nama aja. nggak ada value-nya. Soalnya kayak kalau orang yang menaikkan value dan juga nama tuh, kayak contoh Deddy Corbuzier. Iya, dia orangnya value-nya tinggi. Wah, itu Om Deddy Keren. top sih dia. Top. Keren Maksudnya dia. orang yang value-nya bisa dibilang nggak bisa di compare dengan orang lain gitu. Misalnya Benar. kayak kemarin kan dia gitu tuh dapet apa namanya, Penghargaan. dapat penghargaan dari Bapak Budianto. bukan, Oh, aku apa? lupa. Oh, yang Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo, sorry aku lupa. dapat apa pangkat? Iya, dapat pangkat dari Pak Prabowo. Oke, Tituler. oke. Keren. Dia keren gini. parah. Podcast ada, bisnis ada, tempat gym ada, Pangkat ada. pangkat ada, terus mobilnya Tesla. Gak penting sih sebenarnya. Kayak itu udah siapa sih yang nggak mau jadi dia Benar, gitu? benar. Orang yang benar-benar bervalue dan juga popularitasnya tinggi, dan popularitas yang dia punya tuh orang-orang yang bervalue semua gitu. Orang-orang Positif, yang dalam bentuk positif. dalam artian orang-orang yang memang paham tentang Deddy Corbuzier itu orang-orang yang apa ya, berisi lah, bukan cuman Smart people Iya, ya, smart people. Dia kan selalu Aku juga nyebut suka smart nonton podcastnya juga. iya. Terus Sama Opung gitu. Iya. Banyak lah. banyak. Nah, itu salah satu hal yang buat aku mikir kayak ini kan cuma konspirasi gitu. Soalnya kalau cuma mau menaikkan popularitas ya udah, dengan melakukan hal kayak gitu, berita nyorot, bla 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 segala macam, naik tinggi, ya udah sampai situ aja. Dan pada akhirnya saat ini hilang dimakan angin aja udah. Kayak Karena nggak bervalue ya. nggak bervalue. Ya, konten senang-senang aja. Iya, kayak Murah banget, Asia. Iya, Murah banget. nggak bervalue. Maksudnya kayak oke lah, mungkin hype-nya pada saat itu aja, kayak kamu nanya gitu. Itu cuman ya udah, hype-nya cuma Iya. sana-sana aja. Itu yang apa? Itu yang artis kamu nanya. Nah, Iya, itu. itu. Kan udah hilang dia. Iya, makanya kayak dulu apa ya? Dulu ada wah murah banget ya kan. Nanti kayak ya udah cuman sebatas itu aja. Setelah itu hilang, nggak ada. Sedangkan Deddy Corbuzier, coba lihat. Mau dia nggak ada ciri khas lain sebagainya, dia sendiri ciri khas itu gitu. Maksudnya orang mungkin kan cari ciri khasnya siapa sih, bukan selebgram, apa sih, aku lupa namanya. Kok Thomas Lebeo wah ini apa namanya, pemeran film Thomas Shelby di bawah Thomas Lebeo, bukan aku lupa yang Dilan tuh. Ya itu maksudnya kan, ya udah style dia yang ngomongnya kayak Dilan gitu. Terus Dia ikut-ikut orang lah. ya dikit-dikit orang gitu, nggak punya
Ciri khas. Ciri khasnya dia itu, cuman nggak bervalue aja gitu. Baik lagi kalau misalnya kamu yang cuma pengen nyari popularitas ya kayak gitu. Nah, tapi kita pindah topik ini. Oke, apa sih? Katanya tahun depan itu resesi, Pak. Terus minggu depan udah tahun depan. Nah, gimana? Kamu percaya nggak apa sempet takut juga waktu kan banyak kabar, banyak berita itu gimana? Kepikiran nggak? Pikiran sih kepikiran ya, nggak mungkin nggak kepikiran gitu. Soalnya gimana ya? Jujur aku bukan orang yang terlalu paham tentang hal itu, cuman kalau dengar kata resesi itu kayak yang Wah, serem ya. serem gitu, kayak oh shit. Saya sama kegelapan. Iya, something deep dark than black gitu. Kayak pokoknya udah hal yang menyeramkan aja. Soalnya mungkin aku rasa aku kurang apa ya? Kurang mengerti tentang resesi. Gini deh aku balik tanya nih. Resesi itu apa coba? Resesi setauku ya dunia kacau sih. Dunia kaca. Aku juga kurang ada ilmu juga di mengenai resesi gitu. Dunia kacau. Sama mungkin perekonomian nggak stabil lah. Oke. Tapi kalau misalnya resesi, aku yang paling takut tuh ini sih peraturan yang dikasih tahu sama Jokowi. Rokok nggak boleh ngecer. Gak tahu ya, aku kalau denger itu kayak iya udah sih, maksudnya kayak yang aku sebagai kaum ngecer 5.000-an dapat 3 tuh kayak yang nggak boleh ngecer nih. Nih rokok nggak boleh ngecer nih. Masa nabung dulu ya? Masa harus nabung dulu seminggu baru bisa beli sebungkus itu kan capek ya. Keburu sako. Iya, keburu sakau kan, sange tembakau. Ya kan, rokok kan isinya tembakau gitu. Gimana? Masa isi aneh-aneh kan, masa isi yang lain? Iya, isi spiritus gitu kan nggak mungkin kan. Isi apa nggak mungkin. Itu mercon itu spiritus. Iya sih. Tembak-tembak ya? Iya. Itu namanya kayak rokok nggak boleh ngecer tuh. Itu kalau misalnya demo kok ikut tuh demo tuh. Rokok nggak boleh ngecer tuh. Weh, rokok nggak boleh ngecer, saya budget mahasiswa. Yang uang jajan saya tidak sebanyak orang-orang di sana. Rokok ngecer nggak boleh, itu kayak aduh gimana ya. Tapi kemarin waktu kalau maksudnya ini kan namanya apa, klien pasti nggak tiap hari kan, kayak adalah omongan tertentu bokek lah, lagi bokek. Itu terus gimana kalau mau ngerokok? Ya udah terpaksa kembali ke masa lalu. Enggak Enggak sih. Syukurnya apa ya? Salah satu hal yang mungkin aku anggap itu sebagai berkah tuh aku punya banyak teman. Bukan sombong, cuman tapi mereka anggap kamu teman apa enggak? nah itu makanya. Nah itu ya. Makanya. Soalnya banyak teman sampai sekarang parah, bro. Iya, makanya. Maka dari itu aku kan berpikir kayak yang apakah dia mengaku teman? Mungkin juga tidak gitu kan. Jadi ya udah, kita sama-sama menguntungkan aja gitu. Sebagai sudut pandang orang pembisnis lah. Saling menguntungkan. Business is business, man. Jadi kayak mungkin dulu aku bantu mereka di berbagai hal, mungkin desain gitu. Ya udah aku mungkin minta bayarannya, kalau dia nggak ada duit rokok deh paling. Berarti nongkrong minta rokok tetap jalan ya. berarti ente ini kalau di pamflet jualan can be pay by cigarette gitu. Bisa. Tapi kalau lagi sakau, kalau lagi bener-bener udah jobnya seret banget gitu. Kalau misalnya jobnya cuma bikinin ya pamflet kecil-kecil gitu ya bisa lah gitu. kalau udah yang bawa nama brand kan ya, Brand harusnya tahu diri lah. Harus tahu diri lah. Maksudnya ya harus apa ya? Ya tahu lah kalau itu ada budgetnya gitu, enak aja. Kadang sebel gitu kan kalau ada orang bilang kayak ya udah sih cuma desainin gitu doang. Pengen ini laptop kan pengen tak lempar ke muka kayak ini enak aja ngomong. Tapi seneng nggak jadi freelancer desainer gitu? Seneng sih. Seneng. Jadi kayak Meskipun laptop baru-baru meletus gitu. cukup seneng. Soalnya bisa dibilang kalau misalnya jadi influencer, freelancer. Oh, pengen jadi influencer? Pengen. Siapa yang nggak pengen coba? Freelancer tuh enaknya ya udah kerjanya nyantai, nggak terikat waktu. Mungkin terikat waktunya tuh ketika deadline ya. Cuman nggak terikat sama kontrak juga gitu. Benar. Kayak yang Bebas lah, free. Bebas namanya. Nggak harus menikmati apa macet. Macet di jalan. Macetan gitu. Di awal katanya kan udah free.
Iya. freelance. Jadi ya nyantai aja, hidup bebas. Tapi kadang gitu karena bebas ya. Kalau terlalu bebas ya nggak ada duitnya juga. Nggak ada pemasukannya juga gitu. Tapi ngomongin freelance nih di dunia desain itu, yang kayak tadi suka dukanya apa sih? Suka duka jadi freelancer ya. Kan tadi kan secara umum kayak ini based on pengalaman lah. Suka dukanya jadi freelancer, aku sukanya dulu lah. Sukanya itu ya kalau jadi freelancer, kerjanya nyantai, kerjanya fleksibel, kerjanya bener-bener wah mau Bisa di mana aja. bisa gitu. mana aja gitu. Yang penting jelas aja. Ya. Mereka maunya apa, kita bikinin jadi selesai, udah dapat duit. Tapi nggak enaknya, ini banyak nih. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Lebih banyak. Kalau misalnya kamu menjadi freelancer, di kontrak awal tidak ada ketentuan tentang revisi berapa kali, tentang pergantian tema, tentang bagaimana desain tersebut yang mereka inginkan gitu. Kalau itu nggak ada, kamu bakal kerja bagaikan kuda, nggak bakal berhenti, benar-benar di push terus. Revisi kan kita nggak ada, misalnya ya udah kita bilangnya boleh revisi boleh, kita nggak bilang revisinya boleh berapa kali kan, ya udah dia bebas dong minta mau revisi 50 kali sampai diganti-ganti, mau aja dia. Bayar sama. Bayar sama. Itu sempat waktu itu awal-awal sih. Tapi sekarang kalau udah klien udah dia kayak lumayan besar ini, berarti pakai terms of kontrak lah. Iyalah, Kontrak. nyari aman lah, nggak mungkin. Soalnya kalau misalnya nggak pakai kontrak, balik lagi mikir, nih bisa aja kita dijailin gitu kan. Iya. Ini cuman gini aja, apa namanya, cuman iseng-iseng aja. Terus ya udah, setelah itu nggak dapat apa-apa gitu. Terus deal terbesar dalam jadi desainer ini berapa gitu? Boleh cerita ini. Karena banyak anak-anak muda yang mungkin pengen jadi freelancer di bidang desain, tapi mereka nyari duitnya dulu. Nggak apa-apa, spill aja gitu, mungkin 50 juta supaya mereka tergiur gitu kan. Nggak sampai 50 sih. Nggak sampai. Paling gede cuma 10 ya? ribu enggak. 10 juta. 10 juta. Iya. Terus itu uangnya dipakai apa? Dugem, Enggak dong, Oh, enggak. enggak semua halnya pakai dugem dong. Gimana sih? investasi. Invest. Oh, ngerti investasi? Enggak terlalu. Nggak cuman terlalu. Taruh mana duitnya? Reksadana, reksadana sih. Aku lebih suka yang nyantai-nyantai aja. yang nanti aja, yang putaran nggak besar tapi pasti gitu. Iya. Soalnya kayak jujur aku nggak terlalu paham. Jadi aku invest tuh cuma nyari aman aja gitu. Kayak aku nabung tapi uangku kerja untuk aku gitu. Oh, Karena oke. buat apa dong aku nabung tapi uangku diem? Mending uang kerja buat aku. Enak tidur, nyantai, duduk, duitnya muter, duitnya nambah terus. Nah, itu kan Kayak gitu. untuk seorang pemuda berumur ya mungkin banyak ya di atas yang seumuran kita itu udah up 1 miliar. Iya. Tapi menurutku kayak itu udah banyak gitu. Mungkin boleh kasih motivasi, kasih saran buat teman-teman yang mungkin pengen jadi freelancer di bidang desain ya. Buat teman-teman itu. Yang pertama, ini ada banyak nih. Yang pertama, jangan malas. Bangun. Udah, bangun. Bangun. Itu kunci pertama, bangun. Capek, semua orang capek, nggak ada yang nggak capek. Sumpah. Terus, yang kedua, jangan takut nyoba. Coba aja dulu, mau apa kek, mau menyemplung jurang, mau masuk danau isi buaya, nyoba aja dulu. Kalau nggak tahu, kalian sampai kapan pun nggak bakal tahu. Tapi kalau kalian tahu nyampe sana jatuh sakit, kalian bisa berpikir, oh sakit nih kalau jatuh, pakai pengaman. Oh kalau turun jurangnya langsung terjun, bahaya nih, bisa mati, pakai pengaman. Gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kalau nggak pernah nyoba, kalian nggak pernah tahu gitu. Kalau kalian nggak pernah gagal, kalian nggak bakal pernah tahu gitu. Coba sampai gagal, itu salah satu hal yang buat kamu bisa berhasil. Jangan mau instan. Mie instan aja juga nggak instan kok. Butuh waktu. Iya, direbus dulu kan 5 menit. Ya maka dari itu. Dan jangan boros lah. Dan ya jangan boros, beli suatu hal yang memang diperlukan. Jangan membuang-buang duit ke hal yang tidak berguna. Kalau bisa makan di
tempat teman ya nggak apa-apa. Iya, Kan menghemat. bagus kan. Ya. Mungkin temen yang nyiapin beras, yang nyiapin nasi, kita cuman apa sih beli lauknya doang gitu. Itu sih ya. Atau kita cuma datang kotorin piring. iya, datang cuma kotorin piring bisa juga gitu. Temen bangke sih itu. Tapi banyak kan di luar sana. Tapi gitu. banyak. Tapi banyak. Ente termasuk? Kadang. Kadang. Nggak tiap hari kan, cuman kadang memang kepepet banget kan, ya udah kayak ya duit apa ya, duit yang jaga-jaga udah habis ya udah kayak gitu. Ya mungkin itu aja kali ya. Makasih banget Kakak Agas sudah meluangkan waktu. Aku thank you juga udah Siap, diundang Bro Agas ke podcast Nista ini. Iya, ini jujur aku juga bingung ini mau kasih judul apa ya. Soalnya kita bahas sejarah, ekonomi gitu, Tapi dari tadi yang kita bahas tuh kan cuman dari life aku ya. daily life. Iya. Bagaimana kita bertobat gitu Iya. kan. Sampai sekarang lah bisa kuliah di kampus di apa top 10 Indonesia di Politeknik Negeri Bali gitu. Iya, ini Politeknik Negeri Bali top 10 perguruan tinggi vokasi di Indonesia loh. Serius. Aku jujur Baru tahu. Tapi suatu kebanggaan juga. Wow. Soalnya aku mati-matian juga belajar dari daerah buat boleh sampai di Bali. Oke guys, siap. Terima kasih. Thank you Sam. Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa. di podcast. Taruh dulu. Apa? Ini judulnya apa jadi? Udah tahu nanti. Gini aja judul, kalau judul apa enaknya? Dulu tukang mancing, sekarang pancing-pancing. Jangan dong, apaan gitu. Habis di hari Wangsa, pakai hari aja kali gimana? Podcast hari Investasi. ya. Kan hari investasi gitu, Pak. Masa podcast hari investasi kita cuma dikit doang, itu nggak ada sampai 5 jam Oh gitu. iya. Gini aja podcast hari mengejar mimpi gimana? Podcast hari mengejar mimpi. Iya. Siap, Apa mantap. ada? Podcast Oke, hari. podcast Dadah, hari. sampai jumpa teman-teman di Bye-bye. podcast selanjutnya. Bye bye. Bye, thank you. Anjing. 42 menit.